Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanis Al-Zaira, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Angkatan 2023 Institut Tazkiyah, dengan NIM 2310101019. Dan pada video kali ini, saya akan menjelajahi sejarah Islam di Spanyol, sebuah kisah yang penuh dengan kejayaan dan kehancuran, bahwa peradaban Islam di Spanyol yang dikenal sebagai Al-Andalus pernah mekar di jantung Eropa, yang membawa cahaya ilmu, pengetahuan, seni, dan budaya. Dari bagaimana Islam masuk ke Spanyol hingga puncak kejayaannya, dan akhirnya runtuhnya kekuasaan Islam di sana. Di sini, saya akan mengungkap perjalanan panjang dan menarik ini. Islam yang lahir di dunia timur pernah berjaya menguasai Spanyol, sebuah negara berbasis Kristen. Peradaban Islam di Spanyol telah berhasil memajukan kawasan Eropa di berbagai bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan-kemajuan Eropa tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Spanyol, Islamlah Eropa banyak menimba ilmu pada periode klasik ketika Islam mencapai masa keemasannya. Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting. Ada sebuah pertanyaan yang layak untuk diangkat dalam kisah ini ya teman-teman, yaitu latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol dan dinamika perkembangan Islam di negara tersebut, hingga pernah sukses besar membangun peradaban di sana. Bahwa latar belakang ekspansi ini, Islam ke Spanyol didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika Utara, sehingga perlu melakukan perluasan ke semenanjung Liberia. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut, yaitu yang sedang mengalami kemunduran. Adapun perkembangan Islam di Spanyol berlangsung selama 5 abad dan pernah mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Sampai akhir abad ke-7, Islam berkembang pesat namun masih terbatas di belahan dunia timur. Ekspansi yang dilakukan paling jauh hanya mencapai Afrika Utara, yaitu saat Abdul Malik menjadi khalifah dari dinasti Umayyah. Adapun benua Eropa yang diwakili oleh semenanjung Andalusia ataupun Liberia baru dimasuki ketika Tariq bin Ziyad melakukan penyelidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan penguasa Akbar VI bin Ziyad yang menerapkan tentaranya pada tahun 711 Masehi. Pada saat itu, Islam diperkenalkan kepada penduduk Spanyol yang menganut agama Kristen. Saat Islam menguasai Spanyol, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam di bagian dunia lainnya, seperti dinasti Bani Abbas dan dinasti Fatimiyah, namun juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, munculnya tokoh-tokoh sekaliber yaitu Ibnu Maza, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd yang menunjukkan kemajuan intelektual yang tinggi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politik di negeri itu. Kemajuan-kemajuan Eropa tersebut tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Spanyol, Islamlah Eropa banyak menimba ilmu pada periode klasik ketika Islam mencapai masa keemasannya. Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, sekaligus sebagai saingan Baghdad di timur. Ketika itu juga, orang-orang Eropa dan Kristen banyak belajar di perguruan tinggi Islam di sana, bahwa Islam menjadi guru bagi komunitas Eropa. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol hampir tak pernah luput dari pendidikan para sejarawan. Dan masuknya Islam ke Spanyol dimulai ketika pemerintahan Islam pertama kali menduduki Spanyol adalah khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan ini sepenuhnya atas Afrika Utara dan terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik yang berkuasa dari tahun 685 sampai 705 Masehi.
Dan Khalifah Abdul Malik mengangkat Ibnu Nu'man menjadi gubernur di daerah Ifriqiya. Pada masa itu, Khalifah Al-Walid yang berkuasa di tahun 705 sampai 715. Hasan Ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Saat Al-Walid berkuasa, Musa bin Nusair sukses memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki daerah Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke berbagai wilayah. Bekas kekuasaannya bangsa Barbar di sejumlah pegunungan, sehingga bangsa Barbar menyatakan loyal dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan dapat diketahui bahwa penaklukan Afrika Utara adalah batu loncatan bagi kaum muslimin untuk menguasai wilayah Spanyol. Ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol, karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia pergi bersama satu pasukan perang berjumlah 500 orang dengan menaiki 40 kapal yang disediakan oleh Julian. Dan dalam penyerbuan itu, Tariq menang dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak harta rampasan. Karena termotivasi oleh keberhasilan Tariq dan krisis kekuasaan dalam kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang. Dan pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusair mengirim pasukannya sebanyak 7.000 orang ke Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol, sebab jumlah pasukannya yang lebih besar dan efeknya pun lebih nyata. Pasukannya terdiri sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Dan orang Barbar merupakan suatu bangsa yang masih mempunyai pertalian keturunan dengan bangsa Hamiyah, satu cabang dari bangsa kulit putih, dan dalam masa persejarah mungkin berasal dari bangsa Sami'ah. Kebanyakan orang Barbar ataupun Berber yang mendiami daerah pesisir beragama Kristen. Orang terkemuka dalam agama Kristen tua seperti Tertullianus, Cyprianus, dan terutama Santa Agustinus yang berasal dari negeri ini. Pasukan Tariq kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat, dan menyiapkan pasukannya hingga kini dapat dikenang dengan nama Jabal Tariq. Oleh karena itu, dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakkah, atau ada pula yang menyebutnya Walaja, pada tanggal 19 Juli 711 Masehi, Tariq berhasil mengalahkan Raja Roderick. Selanjutnya, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting di sana seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Ia pun sempat meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Lalu, Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 tentara, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan bangsa Gotik yang berjumlah jauh lebih besar 100.000 orang. Dan kekalahan pasukan Roderick disebabkan karena pasukannya itu terdiri dari para hamba sahaya dan orang-orang yang lemah. Selain itu, di antara mereka ada pula musuh-musuh Roderick. Ditambah lagi, orang-orang Yahudi secara rahasia juga mengadakan persekutuan dengan kaum muslimin. Bahwa kemenangan pertama yang diperoleh Tariq bin Ziyad merupakan jalan lapang untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq dengan suatu pasukan yang besar. Dan ia berangkat menyeberangi selat tersebut. Satu demi satu kota yang dilewatinya berhasil dikuasai. Setelah Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Sevilla, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Krihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Adapun keberhasilan 3 pahlawan Islam yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair yang tidak lepas dari semangat mereka melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaan kerajaan Gotik mulai melemah.
Lompatan berikutnya adalah penguasaan daerah Spanyol yang berada di seberang. Keberanian Tariq sebagai orang yang pertama yang menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa, hal itu patut dihargai. Meskipun dalam ekspedisinya belum banyak melibatkan pasukan dalam jumlah besar, bahwa ekspedisi ini lebih berfungsi sebagai penyelidikan awal untuk mengukur kekuatan musuh serta kondisi wilayah yang akan ditaklukkan. Dan keberhasilan awal ini memberikan informasi yang sangat berharga dan membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut. Adapun periode pertama 711 sampai 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Stabilitas politik ini belum tercapai sempurna karena gangguan internal dan eksternal, perselisihan dan pertengkaran di kalangan elit penguasa, terutama akibat perbedaan suku dan golongan perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Qairawan. Dan ia berangkat menyeberangi selat tersebut. Satu demi satu kota yang dilewatinya berhasil dikuasai. Setelah Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Sevilla, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Krihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Adapun periode pertama 711 sampai 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Stabilitas politik ini belum tercapai sempurna karena gangguan internal dan eksternal, perselisihan dan pertengkaran di kalangan elit penguasa, terutama akibat perbedaan suku dan golongan perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Qairawan. Adapun keberhasilan tiga pahlawan Islam yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Usaid yang tidak lepas dari semangat mereka melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaan kerajaan Gotik mulai melemah. Lompatan berikutnya adalah penguasaan daerah Spanyol yang berada di seberang. Keberanian Tariq sebagai orang yang pertama yang menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa, hal itu patut dihargai. Meskipun dalam ekspedisinya belum banyak melibatkan pasukan dalam jumlah besar, bahwa ekspedisi ini lebih berfungsi sebagai penyelidikan awal untuk mengukur kekuatan musuh serta kondisi wilayah yang akan ditaklukkan. Dan keberhasilan awal ini memberikan informasi yang sangat berharga dan membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut. Bahwa hal ini terjadi dalam 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu singkat. Perbedaan pandangan politik menyebabkan perang saudara antara Berber asal Afrika Utara dan Arab. Dua golongan Arab yang selalu bersaing yaitu suku Quraisy Arab Utara dan Arab Yaman yaitu Arab Selatan. Perbedaan etnis ini sering menyebabkan konflik politik. Tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya dalam jangka waktu yang lama. Gangguan dari luar muncul yaitu mantan musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah pegunungan. Mereka sangat benci Islam dan terus menyusun kekuatan untuk mengusir Islam dari Andalusia. Periode ini ditandai dengan banyaknya konflik internal dan eksternal, sehingga Islam Spanyol belum memasuki tahap pembangunan di bidang perdagangan dan kebudayaan. Adapun periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Tahun 755 Masehi menandai berakhirnya periode pertama dan dimulainya periode kedua. Spanyol diperintah oleh seorang amir, yaitu panglima atau gubernur yang tidak tunduk kepada pusat pemerintah Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman I, yaitu amir pertama, memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil, yaitu yang masuk. Abdurrahman I adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri dari kerajaan Bani Abbasiyah. Ia mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Adapun pemerintahan setelah Abdurrahman I, Hisam I, Hakam I, Abdurrahman II Al-Ausad, Muhammad ibnu Abdurrahman, Mughzir ibnu Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad.
Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan di bidang politik dan peradaban. Abdurrahman I mendirikan Masjid Córdoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Ia memperkuat tentara bayaran Spanyol dan menjadikan mazhab Malik sebagai mazhab resmi negara. Abdurrahman II Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang dicinta ilmu dan filsafat. Pada masa Abdurrahman II Al-Ausat ini, kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol semakin berkembang. Dan gangguan politik serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri. Bahwa golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya yaitu Umar merupakan gangguan penting lainnya. Dan perselisihan antara orang-orang barbar dan orang Arab masih sering terjadi. Adapun periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi bahwa Abdurrahman III yang bergelar An-Naswair Lidinillah yaitu pendenggak agama Allah yang memimpin periode ini. Bahwa munculnya raja-raja kecil yang dikenal dengan Mulk al-Taifah yaitu raja-raja kecil Spanyol yang diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Pada masa ini terdapat dua khalifah Sunni di dunia Islam, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Umayyah di Spanyol. Selain itu terdapat Khalifah Fatimiyah di Afrika Utara. Penggunaan gelar khalifah bermula dari berita bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad, terbunuh oleh pengawalnya sendiri. Abdurrahman III memakai gelar khalifah pada tahun 929 Masehi, dan khalifah-khalifah besar pada periode ini yaitu Abdurrahman III. Adapun penutupan dari peradaban Islam di Spanyol pada abad ke-15 merupakan titik balik penting dalam sejarah perkembangan peradaban Islam di Eropa Barat. Setelah berabad-abad menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan toleransi agama. Bahwa peradaban Islam di Spanyol yang dikenal sebagai Al-Andalus jatuh ke tangan pasukan Katolik setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492. Bahwa penaklukan ini juga menyebabkan penindasan terhadap komunitas Muslim dan Yahudi, serta penghilangan keberagamaan budaya yang selama ini menjadi ciri khas Al-Andalus. Meskipun demikian, warisan intelektual, seni, dan arsitektur Islam di Spanyol tetap memberi dampak signifikan dalam sejarah dan perkembangan peradaban Eropa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.